Baik, selamat datang di channel Irwan Cipiro. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita akan menjawab noun clause, ya. Bagaimana kita bisa menguasai materi noun clause dan bagaimana cara kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan noun clause. Jadi stay tune ya. Kita akan langsung belajar bagaimana menguasai noun clause dan bagaimana cara menjawab soal-soal yang berkaitan dengan noun clause. Jadi langsung saja kita akan melihat bagaimana cara kita menguasai noun clause itu. Terlebih dahulu kita memahami adalah apa sih itu noun clause. Jadi noun clause itu adalah suatu dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda gitu ya. Jadi namanya dependent clause berarti dia bergantung pada klausa yang lain. Tapi cara menjawab soalnya nanti kita akan lihat sangat simple. Kalau memang tidak mengerti apa itu dependent clause, jadi kita skip saja. Nanti yang penting kita bisa menguasai bagaimana cara kita menjawab soal-soal yang terkait dengan noun clause. Oke, jadi noun clause ini bisa nanti dia berfungsi sebagai subjek, bisa sebagai object of verb, sebagai object of preposition, dan juga sebagai subject of complement gitu ya. Nah, yang sering kita gunakan nanti membuat noun clause ini adalah question marker. Oke, jadi ada beberapa question marker yang sering kita gunakan, misalnya pada kata-kata di bawah ini, jadi ada kata what, jadi whatever, atau boleh what time, what kind, ini jadi satu ya, what time, what kind, atau misalnya pada contoh kata how long, how far, how many time, how all, ini dia tidak dipisahkan tapi menyatu gitu ya. Nah, jadi inilah question marker yang akan kita pelajari. Lalu nanti kita akan juga pelajari penggunaan if dan whether, dan yang terlebih penting nanti kita akan pelajari namanya that clause. Jadi semua ini, entah itu question marker, if, whether, atau that, dia tidak berfungsi sebagai pertanyaan di sini ya, tapi dia berfungsi sebagai statement atau pernyataan. Jadi walaupun ini question marker, tapi dia dibuat sebagai pernyataan. Oke, kita langsung lihat ya, misalnya pada contoh di sini ya, kita lihat di sini ada beberapa contoh. Misalnya what she cooked was delicious. Jadi kata what di sini bukan pertanyaan. Oke, nah ini fungsinya dia sebagai subjek. Kita lihat yang kedua, I want to know how was in real. Jadi di sini kita lihat how-nya di sini berada di tengah, maka ini disebut dengan objek atau direct objeknya. Sama juga di sini, there is no reward for whoever finishes first. Nah ini kata whoever ini juga dia bertindak sebagai objek. Sama dengan yang ketiga, kata what ini muncul di tengah, maka ini disebut juga dengan objek. Kemudian kata where ini muncul di tengah kalimat, maka ini juga disebut dengan objek. Maka dari itu, noun clause itu yang ditanyakan, banyak ditanyakan dalam SPMB, PKN STAN itu adalah tentang objek. Oke? Jadi yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita memahami cara menjawab ketika ada 5W1H muncul di dalam kalimat. Oke? Jadi dia muncul di dalam kalimat, dia sebagai objek. Oke? Kata lain ketika dia muncul sebagai objek adalah namanya embedded question. Nah inilah yang harus kita kuasai sekarang, namanya embedded question. Embedded question ini adalah yang disebut dengan suatu pertanyaan di dalam pernyataan. Jadi ada pertanyaan muncul di dalam pernyataan, misalnya seperti ini. Oke, misalnya contoh-contoh di sini. Atau nanti ada pertanyaan yang muncul di dalam pertanyaan. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana melihat pertanyaan di dalam pertanyaan ini. So, kita langsung aja lihat bagaimana cara kita memahami embedded question ini. Oke. Jadi embedded question ini seperti tadi adalah pertanyaan di dalam pernyataan atau pertanyaan di dalam pernyataan. Nah, sebelum kita melihat bagaimana membuat embedded question ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu direct question. Nanti dari direct question, ketika kita memahami direct question, maka nanti kita akan paham embedded question itu. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara kita membuat direct question itu. Ada 5W1H di sini, lalu ada auxiliary, subject, dan verb. Nah, kita akan lihat sekarang yang harus dipahami itu adalah antara auxiliary dan verb itu dia harus setara. Jadi jika auxiliary-nya adalah to be misalnya, maka verbnya apa. Nah, kita akan lihat begini. Jadi jika auxiliary-nya berbentuk to be, maka nanti verbnya ini bisa bentuk verb ing atau verb 3. Atau tidak menggunakan verb bisa bertemu dengan adjective dan noun. Nah, kemudian jika dia menggunakan do, does, atau did, maka verbnya menggunakan verb 1. Walaupun dia menggunakan did ya, kita pakai verb 1. Lalu di sini ada have, lalu ada has, kemudian ada had. Nah, ini have, has, had ini verbnya harus berbentuk verb 3. Lalu yang terakhir ada namanya modal. Dia bertemu verb 1. Misalnya kita konstruksi dalam pertanyaan langsung.
contoh-contoh auxiliary dan verb ini ya. Misalnya kita lihat di sini. Contoh pertama, jadi kita pakai auxiliary menggunakan verb ya di sini. What is he doing? Nah, kita lihat di sini auxiliary-nya to be. Kita lihat dia bertemu dengan verb A. Jadi itu ya, dia setara. Kemudian kita lihat di sini bisa juga where is Mira. Jadi boleh juga to be itu langsung ketemu dengan subjeknya atau kita tidak menggunakan verb. Kemudian lagi kita lihat where has she been. Kita menggunakan has sebagai auxiliary-nya, lalu kita pakai verb 3 di sini. Di sini ada been. Oke? Atau kita lihat menggunakan modal, how will she overcome the problem. Kita lihat modalnya will, lalu verbnya adalah verb 1. Begitu ya. Atau bisa kita lihat contoh lainnya, where does she live? Kita menggunakan does, di sini verbnya harus verb 1. Kita lihat does, di sini verb 1 live. Atau bisa kita lihat di sini, when did he live? Auxiliary-nya menggunakan did, oke? Tetap kita menggunakan verb 1 di sini, when did he live? Begitu ya. Nah, setelah kita menguasai namanya direct question, maka sekarang kita harus kuasai yang disebut dengan embedded question. Oke? Nah, ada sedikit transformasi dari direct question menjadi embedded question, yaitu di sini dia menggunakan auxiliary duluan, tapi di embedded question itu subjek ditempatkan langsung setelah 5W1H ya. Jadi kita lihat ada subjek baru auxiliary dan verb. Begitu ya. Nah, misalnya kita akan melihat bagaimana mentransformasi soal-soal direct question ini menjadi embedded question ini. Jadi adik-adik nanti yang dipertanyakan adalah embedded question ini ya, bukan yang seperti ini. Oke. Nah, kita lihat misalnya contoh soal pertama, what is he doing? Kalau kita embedded question kan, maka jadi begini. Tell me what he is doing. Jadi penyebab perpindahan subjek dan auxiliary ini adalah adanya kata tell me ini. Jadi kalau kata tell me ini atau nanti bisa bentuk-bentuk yang lain, jadi bentuknya seperti ini. Atau cara mudahnya adalah lihat saja jika 5W1H muncul di dalam pernyataan, maka kita harus balik. Dia subjek dulu baru auxiliary. Misalnya pada contoh yang kedua, where is Mira? Misalnya kita buat pernyataan, I don't know where Mira is. Jadi kita balik. Miranya kita langsung taruh di sini. Baru auxiliary-nya kita taruh di belakang. Atau kita lihat contoh ketiga, where has she been? Nah, nanti kita akan jadikan begini. Will you inform me where she has been? Jadi langsung subjek, kemudian auxiliary di sini ya. Jadi cukup mudah di sini. Cuman kita hanya melihat 5W1H itu muncul di dalam pernyataan. Baru langsung kita pilih subjek duluan. Jadi bukan auxiliary kita pilih ya. Misalnya lagi pada contoh yang keempat, how will she overcome the problem? Kita buat di sini, I'm sure she knows how she will overcome the problem. Jadi di sini how she bukan how will, jadi ya, karena dia muncul di dalam pernyataan, jadi gitu. Selanjutnya kita akan lihat begini. Nah, ada note di sini ya. Nah, note-nya begini, jika dalam direct question itu menggunakan do, does, dan did, maka dalam embedded question itu kita hilangkan semuanya. Jadi kita nggak bisa menggunakan do, does, dan did. Jadi ini kita hilangkan. Misalnya kita lihat contoh yang di sini. Where does she live? Kalau kita embedded question kan, maka jadi begini. Can you tell me where she lives? Jadi intinya adalah 5W1H muncul di tengah, maka kita langsung subjek lalu verb di sini. Karena di sini dia menggunakan does, ya masukkan aja s-nya di sini. Oke, lalu coba kita lihat contoh kedua. When did he live? Ini kita buat embedded question menjadi please tell me when she left. Jadi gitu ya, kita nggak buat pakai did lagi, kita buang. Did ini menandakan bahwa dia adalah past, maka live ini kita buat jadi kata kerja kedua. Ada di sini jadi kata left, gitu ya. Oke, cukup mudah lah cara membuat atau menjawab pertanyaan tentang noun clause dalam hal embedded question ini. Nah, sekarang kita akan lihat untuk memahami lebih jauhnya. Coba kita lihat di sini ada beberapa pernyataan dan pertanyaan yang saya buat di sini. Nah, misalnya kita lihat di kolom ini ya. Misalnya di kolom pertama, can we imagine how old is she? Nah, kita lihat di sini. How ini kan muncul di tengah kalimat. Jadi how old. Jadi nggak bisa kita langsung bertemu dengan auxiliary. Auxiliary-nya harus di belakang. Jadi subjeknya duluan. Maka ini salah. Maka kita akan harus buat can we imagine how old he is. Jadi kita balik antara subjek dan auxiliary-nya. Ini benar. Misalnya kita lihat contoh lagi. Will you explain me where did you go? Jadi ketika 5W1H ini muncul di tengah, maka kita nggak boleh pakai auxiliary did. Jadi do, does, dan did itu kita nggak boleh. Maka ini salah. Jadi yang benar itu adalah will you explain me where you went? Jadi
subject baru verb. Jadi kita nggak pakai auxiliary did, gitu ya. Nah ini betul, gitu ya. Nah misalnya contoh ke selanjutnya, I can imagine what did the man say. Lagi di sini ada kata did. Jadi what ini muncul di tengah kalimat. Oke, jadi kita nggak bisa pakai did. Maka ini adalah salah. Maka yang benar adalah I can imagine what the man said. Jadi subjek dulu baru verb di sini ya. Maka ini benar. Jadi begitu. Cukup mudah cara kita membuat embedded question. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana menggunakan if dan whether. Nah if dan whether ini biasanya adalah mengganti pertanyaan yes no question. Misalnya di sini does Andy live in Banana Street? Maka kalau kita pakai if, I don't know if he lives on Sudarman Street or not. Atau bisa kita pakai whether, I don't know whether or not he lives on Banana Street. Jadi kata if dan whether ini mengganti yes no question di sini ya. Jadi di sini ada pernyataan I don't know, maka kita nggak pakai does lagi, kita bisa ganti pakai if atau kita bisa ganti pakai whether, gitu ya. Jadi whether dan if ini digunakan untuk mengganti yes no question, gitu ya, bukan 5W1H. Oke, jadi cukup mudah cara kita membuat embedded question yang seperti di atas dan if dan whether. Nah, yang harus adik-adik kuasai memang adalah dalam bentuk if embedded question. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana membuat that clause. Oke. Yang pertama kita harus paham obligatory that. Nah, obligatory that ini artinya suatu kata-kata yang harus diikuti dengan kata that. Misalnya ada kata mention, state, declare, dan report. Nah, kata-kata ini dia nggak boleh dihilangkan kata that itu, dia wajib, namanya obligatory that. Misalnya pada contoh, the article states that the solution is flammable. Nah, jika tidak ada kata that ini, maka ini salah. Ini biasanya muncul dalam error recognition ya. Misalnya contoh lagi, George mentioned that he was going to leave Chicago sooner. Nah, jika that ini hilang, maka itu pasti salah. Oke, jadi itu kita lihat mention, state, declare, report, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat that clause yang sering menjadi pertanyaan di dalam USM PK Einstein ya. Nah, misalnya begini ya. Ini ada dua kalimat. It is well known that many residents of third world countries are dying. Kalimat pertama kita lihat it is well known. Kalimat kedua, many residents of third world countries are dying. Nah, jika dia seperti ini bentuknya, ini bisa kita transform posisinya. Jadi kalimat yang ini, yang ada that-nya ini, kita bisa taruh di depan, gitu ya. Nah, yang ini yang sering jadi pertanyaan. Nah, jadilah dia begini. That many residents, jadi kita taruh ini di depan ya. That many residents of third world country dying is well known. Nah, di sini kata it itu kita hilangkan di sini. Jika that ini kita taruh di depan, maka kata it di depan ini kita hilangkan. Jadi, that many residents of third world countries are dying is well known, it-nya hilang. Misalnya kita lihat contoh kedua. It surprises me that John would do such things. Nah, ini sama aja nih. Oke, ini sama aja. Jadi kita taruh that John would do such thing surprises me. Jadi begitu. Nah, yang harus adik-adik pahami adalah misalnya begini. Suatu ketika jika ada soal seperti ini ya, ada titik-titik ya di awal, kemudian di sini ada kata-kata. Nah, kita lihat di sini, jika suatu kalimat ini terdiri dari dua kalimat tapi digabung, misalnya dari mana kita tahu dia terdiri dari dua kata kerja? Mira won the Grammy Award. Nah, ini kita lihat ada kata won. Kemudian kalimat kedua ada kata astonish the world. Maka ini adalah dua kalimat yang digabung jadi satu, di mana yang ditanya adalah di awal. Maka wajib hukumnya jawabannya adalah that. Jadi ini yang sering ditanya di dalam USM PK Einstein. Jadi kalian lihat aja kalau ada opsi, ada kata that, if, whether, tapi kalimatnya itu adalah dua kalimat yang dilihat dari dua kata kerja. Ini ada kata won, di sini ada kata astonish, digabung menjadi satu, maka ini jawabannya adalah that. Oke, misalnya sama di sini kita lihat pada contoh di atas tuh, misalkan kata that ini hilang. John would do such thing surprises me. Kita lihat di sini would do dan di sini surprises me. Jadi begitu cara mudah kita memahami noun clause ini ya, atau that clause ini. Semoga tutorial hari ini bermanfaat buat adik-adik atau teman-teman, sehingga nanti teman-teman atau adik-adik bisa menjawab soal-soal berkaitan dengan noun clause, yaitu embedded question atau that clause. Oke, jadi begitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.